jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini guys, ada video yaitu podcast dari Yunarto Wijaya guys. Yang mana dia buka-bukaan soal survei-survei pemilu 2024 kemarin guys. Dirinya diketahui merupakan pimpinan lembaga survei Carta Politika Indonesia guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini ya guys. Bismillah. Karena sebetulnya lembaga survei kan sudah punya data yang sifatnya dipublish dan tidak. Apakah saya melakukan survei pada katakanlah sebulan terakhir? Ada 2 kali kita lakukan survei. Lembaga saya sempat melakukan rilis itu kalau tidak salah awal Januari atau akhir Desember. Prabowo 43%, saya lupa Ganjar 28 apa kalau saya tidak salah ya. Dan memang setelah itu kita melakukan survei lagi Januari 2 kali sampai 2-3 minggu sebelum. Angka terakhir yang saya peroleh 52 lawan 25 Mas Anies dan 21 atau 22 Mas Ganjar. Jadi memang sudah bisa dibaca di tren dari lembaga lain juga indikator atau yang beberapa tidak dipublish ya hasilnya memang trennya turun dan memang akan berpotensi menuju di bawah 20%. Tetapi kalau ditanya beberapa bulan sebelum apakah akan menerka angkanya sebombastis itu, angka dari Prabowo Gibran, ya ada 2 kacamata. Di satu sisi kalau kita dengan pendekatan mantan aktivis gitu ya, kita merasa pilihan terhadap Gibran bisa jadi sebuah bumerang. Karena artinya kan seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi mengambil sikap yang bisa mengecewakan orang-orang yang dulu punya harapan bahwa Jokowi ini simbol the real demokrasi gitu kan. Tapi ternyata kan situasi elektoral secara marketing politik realnya tidak seperti itu. Orang nggak bisa dipaksa untuk masuk ke dalam pola pikir seorang aktivis yang punya trauma mengenai masa Orde Baru dan mengerti apa aspek demokrasi secara teoritis gitu ya. Ternyata faktor elektoral itu jauh lebih simpel. Ketika saya masih suka dengan orangnya, ketika saya masih puas dengan pekerjaannya, faktor yang katakanlah terkait dengan hal-hal yang melawan demokrasi bisa saya maafkan. Kalau mau disimplifikasi seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan dari Sylvia, kok Mas Soto nggak rilis surveinya? Nah, itu yang menarik. Ini apa ini? Saya Sekjen Asosiasi Lembaga Survei 2 periode. Saya menghormati nilai etika bahwa survei tidak boleh bohong walaupun mungkin salah dalam wajib lah itu. Sebagai sebuah penelitian. Apa sih, ada nggak sih abu-abunya para lembaga-lembaga besar yang bisa dipercaya ini gitu ya? Saya nggak mau mengatakan teman-teman yang lain, tapi mungkin juga terjadi pada teman-teman yang lain. Adalah gray area-nya. Kita nggak akan berbohong dengan angka. Tapi kalau yang kita dukung angkanya jelek, paling kita nggak keluarin aja surveinya gitu. So, marketing is talking about the truth but not the whole truth. Nggak salah gitu. Yang penting tidak melanggar prinsip berbohong. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kalau Carta Politika lama nggak ngeluarin survei, artinya jagoannya lagi masih kalah tuh, kira-kira begitu lah. Itu yang terjadi pada 2 bulan akhir kemarin pemilu. Jadi itu jawabannya sudah terkonfirmasi ya. Tidak terjawab keluar sudah survei guys. karena jagoannya kalah. Oke. Tapi kalau angkanya sampai sebegitu untuk Ganjar Mahfud, Mas Toto, apakah itu murni karena faktor Pak Jokowi sangat mendukung Prabowo Gibran dan akhirnya itu merosot, membuat Ganjar Mahfud merosot? Nah ini guys. Iya, kenapa sih Anies lebih tinggi dibanding Ganjar? Iya. Padahal survei-survei awal Ganjar jauh di atas, bahkan sempat nomor 1 ya. Ya benar itu. Karena ketika maju Mas Gibran, ceruk yang kemudian akan terganggu itu hanya ceruk Ganjar. Ketika Pak Jokowi cawe-cawe tanda kutip, kalau betul terjadi cawe-cawe walaupun menurut MK itu tidak berpotensi untuk kemudian mengubah hasil penetapan KPU. Kalau betul Jokowi cawe-cawe, yang akan terpengaruh suara Ganjar, tidak Anies. Suara Mas Anies itu sudah suara yang cenderung tidak puas dengan pekerjaan Jokowi. Suara terhadap Anies itu cenderung orang-orang yang memang tidak suka dengan gaya kepemimpinan seorang Jokowi. Suara yang memilih Ganjar, selain dia satu ceruk, satu partai,
kita tahu bahkan Ganjar itu dulu diposisikan sebagai orang yang di-endorse oleh Jokowi. Ingat kan pidato rambut putih, kerut-kerut dan lain-lain. Dan itu yang menyebabkan semakin kencang gerakan yang dilakukan oleh Prabowo plus Gibran yang dianggap di belakangnya ada Jokowi, secara otomatis hanya akan berpengaruh terhadap ceruknya Ganjar. Jadi proses kanibalisme itu tentu saja hanya terjadi kepada ceruknya Mas Ganjar. Itu yang menyebabkan suara Mas Ganjar jauh bahkan dibandingkan suara dari mesin partai politiknya. Suara Mas Anies itu hampir mirip dengan kekuatan mesin parpol pendukungnya. Defisit dari suara mesin parpol pendukung yang ada di Mas Ganjar larinya kemana? Ya jelas lari ke Prabowo Gibran. Kapan terakhir Mas Toto komunikasi lagi dengan Mas Ganjar? Ya WhatsAppan ada beberapa waktu lalu dan ya sebagai seorang teman aja dia ngirim WhatsApp ke saya kalau nggak salah ada judul berita Prabowo jangan dijadikan petugas Jokowi kalau saya nggak salah gitu ya. Mas Ganjar kirim dan kemudian kasih jempol 3. Ya habis itu ada komunikasi yang lain yang nggak bisa saya buka di sini. Tapi sebetulnya di balik layar meskipun Mas Toto rehat dari sosmed, tidak muncul di media, masih jadi konsultan politik buat Ganjar nggak? Tidak. Selama proses saya terus terang membantu Mas Ganjar itu sampai bisa dikatakan terbentuknya TPN. Saya itu membantu Mas Ganjar dari 2021. Dan apakah itu saya jalankan sendiri? Saya buka di sini ya, yaitu sering kita diskusikan dengan Pak Jokowi. Pada saat saya dipanggil. Pada saat saya saat itu masih merasa Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar, walaupun kita tahu ada perubahan besar setelahnya. Jadi praktis kalau ditanya saya adalah konsultan Mas Ganjar, saya menjalani peran itu sampai TPN terbentuk. Setelah TPN bisa ditanyakan ke Mas Arsyad dan teman-teman TPN, saya tidak pernah dibayar sama sekali secara komersil. Tapi apakah saya kadang-kadang dipanggil untuk memberikan masukan? Iya. Tapi betul-betul dalam kapasitas informal saja. Jadi yang 2021 itu Mas Toto maksudnya sebetulnya Mas Toto, Pak Jokowi dan Ganjar itu sebetulnya sering berkomunikasikah untuk nanti di 2024 mendorong Ganjar menjadi capres? Saya tidak pernah mengatakan bertiga ya. Tapi saya kan hampir rutin ya ketemu Pak Jokowi, ya sering dipanggil lah. Dalam konteks waktu itu ya Pak Jokowi lebih banyak berdiskusi mengenai Mas Ganjar. Termasuk pidato mengenai rambut putih. Yaitu saya yang bikin. Bukan saya yang bikin. Saya yang menyertakan kalimat itu pada saat dalam sebuah diskusi empat mata dengan Pak Jokowi. Itu kan kalau nggak salah bulan November 2022. Ya saya yang menyertakan kalimat tentang rambut putih. Yang akhirnya dipakai Pak Jokowi di acara GBK atau apalah saya lupa kalau nggak salah di Senayan. Jadi tapi saya juga mengerti bahwa ada perubahan-perubahan besar setelah itu yang membuat akhirnya Pak Jokowi mendukung Prabowo, dan buat saya itu lumrah. Yang tidak lumrah adalah kemudian anaknya yang dimajukan di dalam Pilpres. Jadi ini bukan tentang Prabowo dan bukan tentang Ganjar. Buat saya pertentangan batinnya adalah ada nilai demokrasi yang tadi saya tidak harapkan menjadi sebuah keputusan dari Presiden yang harusnya saya anggap sebagai orang paling demokratis dari sisi latar belakangnya, tapi mengambil sikap yang berbeda. Jadi sampai 2021 itu penasaran ya pasti. Penasaran lah. Baru kita dengar nih ternyata Mas Toto nih pembisiknya. Karena waktu itu pembisik pasti banyak. Tapi salah satunya ya, salah satu sampai ada kata-kata loh. Nggak boleh GR sama Pak Jokowi itu. Rumus pertama menjadi orang yang disebut dekat dengan Jokowi adalah tidak boleh GR dan merasa Anda adalah orang paling dekat dengan Pak Jokowi. Pengamat politik nih, saya dipanggil misalnya. Saya dari awal udah meyakini. Alah, paling sebelumnya ada Mas Burhan, ada Mas Saiful Munjani, dan dia pasti sudah menangkap. Dan kalau Pak Jokowi merasa tidak tahu, kita jangan merasa kita lebih pintar. Itu dia sedang menggunakan ilmu Tai Chi, menyerap ilmu dengan pura-pura tidak tahuannya gitu, kira-kira begitu. Oke, tapi menarik ya kalau sampai entah masukan dari mana kemudian diturutin oleh Pak Jokowi akhirnya keluar kata-kata narasi rambut putih, ciri-ciri pemimpin itu dan sebagainya. Perubahan paling besar Mas Toto, menurut Mas Toto itu apa yang membuat Pak Jokowi itu berubah dari pilihan Ganjar ke pilihan Prabowo? Menurut saya pertama mungkin ya, ini kan semua hipotesa, kesoktahuan saja. Mungkin Pak Jokowi saat itu pun sebetulnya belum 100% mendukung Mas Ganjar. Tetap ada dua pilihan, Pak Prabowo dengan
Mas Ganjar. Dan kalau ditanya secara chemistry, kemungkinan lebih nyaman dengan Pak Prabowo dikarenakan faktor lingkup kerjanya sama-sama, hampir tiap hari bertemu, minimal rata ada seminggu sekali atau 2 kali. Mas Ganjar ketemunya kan jarang-jarang. Ya, Dan kan keterbukaan menterinya itu Pak mungkin lebih bisa Prabowo itu kan. dilakukan kepada Pak Prabowo karena Mas Ganjar biar bagaimanapun adalah kader PDI Perjuangan, di situ ada Ibu Mega. Mungkin pada titik itu dalam proses perjalanan karena lebih sering bertemu, lebih sering berdiskusi, lebih mendalam, dan Pak Prabowo lebih bisa mengambil keputusan cepat. Pada titik itu mungkin menurut saya ada chemistry yang merasa lebih nyambung. Dan kemudian adalah kita tahu peristiwa-peristiwa yang mungkin juga anggaplah berpengaruh seperti gagalnya Piala Dunia U20, lalu katakanlah mungkin pada saat pengambilan keputusan di deklarasi batu tulis Pak Jokowi katanya kan diberitahunya mendadak. Mungkin ada beberapa faktor psikologis yang akhirnya berpengaruh. Tetapi itu kan rentetannya ya. Saya saat itu juga merasa kenapa kemudian kalau pertanyaannya Pak Jokowi saat 2021-2022 cenderung orang lihatnya mendukung Mas Ganjar. Mungkin Pak Jokowi juga realistis melihat yang surveinya tinggi. Jadi ketika terjadi U20 surveinya Mas Ganjar kesalip, lalu kemudian makin naik Pak Prabowo, mungkin juga salah satu alasan yang muncul akhirnya dan dihitung oleh Pak Jokowi adalah saya kan pengen dukung yang menang, udah ngedukung orang kemudian kalah, malu-maluin gitu kan sebagai seorang presiden. Pada titik itu menurut saya juga mungkin ada variabel rasional, realistis secara elektoral yang Pak Jokowi hitung, kayaknya kalau dari sisi tren Prabowo akan lebih kuat. Gitu Tapi ya, jadi ya, ya. bablas ketika anaknya Gibran maju jadi cawapres. Makin bahaya pertanyaannya. Nggak Oke, bahaya. oke, oke. Oke guys, sangat seru sekali guys dari podcast tadi guys. Jadi saya tuh suka banget guys dengan analisa Mas Toto ini guys, atau Mas Yunarto Wijaya ini guys. Karena analisanya itu sangat tajam dan berisi banget. Menurut saya, Mas Yunarto ini salah satu pengamat politik yang berintegritas, cerdas, kritis, realistis, dan berani mengungkap analisa politiknya secara jelas berdasarkan kenyataan dan tidak memihak salah satu paslon guys. Yang paling saya soroti dari podcast tadi ya, Mas Toto itu bilang dirinya menghormati nilai etika bahwa survei itu tidak boleh bohong walaupun salah. Dia membongkar abu-abunya lembaga survei. Ternyata jika yang didukung angkanya surveinya itu jelek, paling lembaga-lembaga itu tidak akan mengeluarkan surveinya guys. Jadi menurutnya itu tidak melanggar prinsip berbohong. Ternyata seperti itu guys. Dan yang terakhir, banyak yang bertanya-tanya, kemana sih Mas Yunarto Wijaya selama tahapan pemilu 2024 seolah menghilang bak ditelan bumi? Akhirnya terjawab guys. Ternyata salah satu alasan adalah untuk menghormati keluarga akibat rasa tidak nyaman dengan situasi karena menurutnya ada yang tidak suka dengan pernyataan-pernyataan Mas Toto ini guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan dari podcast tadi. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.